Halo teman-teman pendengar, kali ini bersama saya Dias Robigo, seorang mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Kali ini saya ingin mengunboxing dan sharing-sharing santai mengenai sebuah isu yang sedang tren pada saat ini, yaitu medsos dunia tipu-tipu yang dapat menyebabkan kesehatan mental generasi Z terganggu. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, apakah teman-teman tahu apa arti sebenarnya tentang kesehatan mental? Mari kita samakan pemahaman mengenai apa itu kesehatan mental terlebih dahulu. Akan saya bacakan pengertian kesehatan mental menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Artinya, seseorang dapat dikatakan sehat secara mental apabila dia bisa mengaktualisasikan potensi yang ada di dirinya dan bisa diterima dan bermanfaat bagi sekitarnya. Wah, berarti pengangguran atau kaum rebahan bisa jadi salah satu indikator orang yang tidak sehat secara mental, selain finansialnya pun sama tidak sehatnya. Kemudian, kita selanjutnya membahas apa itu generasi Z. Jadi, generasi Z ini adalah generasi yang diperkirakan lahir di tahun 1996 sampai 2012, yang pada tahun ini perkiraan berusia 9 sampai 26 tahun. Kalau lihat dari definisi tadi, ternyata saya termasuk ke dalam generasi Z juga, teman-teman. Generasi Z ini merupakan peralihan dari generasi milenial yang juga biasa disebut generasi teknologi. Karena sejak lahir generasi Z ini sudah terpapar dengan teknologi dan biasanya mempunyai karakteristik yang selalu ingin cepat dan praktis, multitasking, dan biasanya lebih cepat mandiri. Kemudian kita lanjut ke topik inti ya teman-teman, yaitu kenapa kita harus menjaga kesehatan mental kita. Seberapa penting sih? Ternyata menjaga kesehatan mental itu sangat penting loh teman-teman. Seperti pepatah yang bilang, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ternyata hal tersebut masih relevan hingga sekarang. Karena apabila kesehatan mental kita terganggu, hal itu akan mempengaruhi juga terhadap fisik kita. Melansir dari Mental Health Foundation, seseorang yang mengalami depresi diketahui mengalami peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Wah, ngeri banget ya dampaknya bagi kesehatan kita. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata itu hanya salah satu dampak yang diakibatkan apabila kesehatan mental kita terganggu. Dan gangguan mental ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk juga oleh generasi Z. Apalagi menurut pengalaman saya, generasi Z ini paling rentan mengalami gangguan mental dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena generasi Z ini sudah terpapar dengan teknologi sejak kecil. Memang, teknologi ini hal yang baik untuk mempermudah aktivitas kita. Tapi ternyata teknologi ini seperti sebuah pisau yang harus digunakan secara bijak dalam menggunakannya. Seperti contoh, media sosial yang kita gunakan. Media sosial sangat bagus apabila kita gunakan untuk mencari informasi, untuk berjualan, menampilkan karya, tetapi kebanyakan dari kita, termasuk saya, menggunakan media sosial ini hanya untuk menghabiskan waktu, scroll-scroll timeline gak jelas, dan sulit untuk dihentikan. Hingga kecanduan terhadap media sosial sulit untuk diatasi. Jangan salah, di Jerman sudah banyak rumah sakit
yang menerima rehabilitasi orang yang mengalami kecanduan media sosial. Bahkan, ada peneliti mengungkapkan rata-rata kita menggunakan gadget kurang lebih 10 jam dalam satu hari. Hal ini bisa kita anggap sepele. Kenapa? Karena di dalam sosial media itu bisa menimbulkan depresi. Dengan kita melihat kehidupan teman kita yang ditampilkan di media sosial, yang terlihat sangat bahagia dan menakjubkan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena di media sosial ini seperti panggung sandiwara, yang hanya menampilkan hal-hal atau sisi baik dari orang tersebut. Dan kita membandingkannya dengan hidup kita secara utuh. Itu sungguh membuat hidup kita depresi. Hal ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang hanya dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Sedangkan bagi generasi Z ini lebih luas cakupannya. Belum lagi kecanduan dalam menggunakan media sosialnya yang membuat kita selalu ingin berlama-lama di media sosial. Saya pernah menonton film dokumenter Social Dilemma. Di film tersebut menjelaskan para ahli yang membuat sosial media, bagaimana sosial media itu bekerja. Dan ternyata sosial media sengaja dirancang untuk kita kecanduan terhadapnya. Para ahli teknologi itu menggunakan fenomena psikologi FOMO, kepanjangan dari Fear of Missing Out, yaitu fenomena tidak ingin ketinggalan tren, kemudian memanfaatkan sifat narsistik manusia yang selalu ingin diakui dan dipuji. Media sosial ini apabila kita tidak mengkontrol menggunakannya, dan memang sulit, juga akan mengakibatkan otak kita over stimulus dopamin. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan malas melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, seperti sholat, mengerjakan tugas, membantu orang tua, melakukan hobi, dan lain-lain. Dan yang teman-teman perlu ketahui, di film dokumenter tersebut, para ahli teknologi pembuat sosial media melarang keluarganya, terutama anak mereka, menggunakan sosial media karena mereka tahu mengkontrol menggunakan media sosial itu sangat sulit untuk dilakukan. Kita lihat berita di UK bahwa menggunakan media sosial secara berlebih bisa berdampak bunuh diri terhadap remaja di sana. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengkontrol penggunaan sosial media bagi remaja. Sama halnya di negara Cina juga, penggunaan sosial media dibatasi dan dikontrol bagi remaja. Dari berita tadi membuktikan memang media ini sangat sulit untuk menggunakannya secara bijak. Sampai negara saja turun tangan untuk mengatasi hal ini. Ya, jadi ringkasan dari pembahasan barusan yaitu ternyata menjaga kesehatan mental itu sangat penting bagi generasi Z karena dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan, produktivitas, dan sosial. So, stay happy and enjoy your life.